Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bareng saya di channel Sharing Positif. Di sesi sharing kali ini saya ingin berbagi sebuah tips agar anak kita tidak menjadi anak yang manja. Banyak orang tua di luar sana melakukan berbagai macam hal untuk membahagiakan anaknya. Atas nama cinta, orang tua rela melakukan apapun demi keinginan anaknya, yang akhirnya itu menjadikan anak menjadi semakin manja, selalu ingin meminta sesuatunya harus dituruti oleh orang tua. Mungkin kita melihatnya itu sesuatu yang wajar, namun ketika hal itu terus-menerus kita lakukan, bisa jadi anak kita akan mengalami ketergantungan kepada kita dan tidak bisa hidup mandiri kelak. Nah, di sini saya ingin sharing pengalaman saya ya kepada anak saya yang saat ini usianya 2 tahun kurang 1 bulan. Semenjak usia 1,5 tahun sampai saat ini, dan insya Allah akan terus saya terapkan pola didik ini agar anak saya tidak menjadi manja. Ada 4 hal yang sudah saya dan istri saya lakukan. Yang pertama yaitu tidak menuruti semua yang menjadi keinginan anak kita. Karena apa yang menjadi keinginan belum tentu itu dibutuhkan oleh anak kita. Banyak hal yang bisa saya contohkan, misal ketika anak saya keluar rumah dengan saya, melihat satu mainan yang menurut dia bagus dan dia meminta mainan tersebut. Padahal sebulan sebelumnya anak baru diberikan mainan yang bentuknya hampir sama, namun hanya berbeda warna misalnya. Tapi mainan yang ada di rumah belum juga dimainkan atau hanya sesekali dimainkan. Ketertarikan anak terhadap sesuatu itu terkadang hanya sekilas saja, namun ketika sudah dimiliki belum tentu itu akan disukai atau menjadi favorit anak kita. Sehingga saya pun biasanya akan mengalihkan perhatian anak saya atau kemudian mengatakan bahwa kamu masih punya mainan di rumah yang bisa kamu mainkan. Atau kasus lain misalnya ketika anak saya itu suka sekali naik odong-odong. Saya dan istri selalu memberikan aturan bahwa ketika naik odong-odong itu cukup 3 lagu saja. Kalau lebih dari 3 lagu tidak kami perbolehkan. Karena apa? Karena nanti akan menjadi kebiasaan anak mengkonsumsi hal yang tidak terlalu penting, yang sifatnya hiburan. Padahal setiap 1 pekan sekali dia diperbolehkan untuk naik odong-odong. Jadi pada satu momen anak saya itu nggak tahu kenapa ya, biasanya kalau sudah 3 lagu dia selesai dan dia mau diajak pulang, nanti pekan depan kita bisa naik lagi gitu. Tapi waktu itu anak saya nangis, dan ada salah satu bapak-bapak yang juga menaikkan odong-odong anaknya bilang, "Om, naikkan lagi, kasihan anaknya." Dan saya sampaikan, "Enggak Om, nanti anak saya jadi kebiasaan kalau kemudian semuanya dituruti." Hal ini butuh konsistensi statement atau pernyataan dari seorang ayah dan ibu seperti itu. Ketika mengatakan tidak, ya tidak gitu. Tapi ketika kita mengatakan tidak, terus kemudian anak memanipulasi keadaan, dia nangis, minta tolong orang, pukul-pukul, akhirnya kita luluh, anak akan kemudian menjadikan itu senjata agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang kedua, tidak selalu membantu apa yang dilakukan oleh anak. Ada beberapa hal pekerjaan yang itu menjadi tanggung jawab anak kita sendiri, ada menjadi aktivitas pribadi dia sendiri, dan itu tidak perlu kita bantu. Misal ketika anak sedang bermain, mainannya berantakan ya, itu biasanya saya suruh anak saya untuk merapikan sendiri, karena itu menjadi tanggung jawab dia. Apakah itu mudah? Enggak, sulit. Tapi berangsur-angsur, mulai awalnya dibantu sampai akhirnya dia memiliki kesadaran untuk mau merapikan mainannya sendiri. Atau ketika dia keluar rumah memakai sendal dan ketika masuk, sendal harus dilepas sendiri, ditaruh di tempat sendal sendiri. Dan masih banyak aktivitas-aktivitas pribadi seperti makan,
kemudian minum, melepas celana gitu ya, itu bisa dilakukan oleh anak sendiri, kecuali hal-hal yang tidak bisa dan perlu kita bantu, itu oke kita bantu. Misal ketika anak membersihkan saat BAB, BAK, anak saya belum bisa, itu harus dibantu oleh orang tua. Mandi itu juga anak belum bisa, jadi dibantu oleh orang tua. Jadi boleh kita membantu anak, namun tidak semua perlu kita bantu saat anak kita sudah bisa dan anak kita sudah mau mengerjakan, seperti itu. Yang ketiga, mengajak anak untuk melakukan aktivitas pekerjaan rumah bersama dengan orang tua. Hal ini sering saya dan istri saya lakukan kepada anak kami yang tadi ya usianya di bawah 2 tahun. Dia dibiasakan untuk membantu membuang sampah misalkan. Jadi ada sampah, kemudian sisa-sisa potongan-potongan sisa masak misal, minta tolong anak kita untuk membuang ke sampah gitu. Atau menemani istri saya mencuci baju, seperti itu. Walaupun dia cuma hanya bisa merendam saja, misal seperti itu. Atau membantu saya menjemur pakaian, mengangkat pakaian dari jemuran, atau menemani saya motong rumput, seperti itu. Itu hal sederhana, namun itu akan menciptakan kemandirian anak. Dia akan tahu bahwa oh di rumah itu ada beraneka macam pekerjaan yang bisa saya bantu, sehingga anak tidak menjadi manja dan tidak menjadi malas. Dan yang keempat, ini yang paling penting sobat sharing semuanya, bahwa kita harus memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada anak kita. Kita peluk anak kita sering mencium anak kita, ya. Kita sering membersamai anak kita, mendengarkan celotehan anak kita, menemani anak kita bermain, menemani anak kita membaca buku cerita misalnya. Itu salah satu bentuk perhatian dan kasih sayang orang tua, baik itu ayah maupun ibu. Karena banyak anak-anak itu menjadi manja karena ingin mencari perhatian orang tuanya. Banyak orang tua yang tidak perhatian, hanya sekedar ngurusin pekerjaan, sepulang kerja capek tidak ada waktu untuk anak gitu. Anak akhirnya menjadi manja dan melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita, karena apa? Ingin perhatian dari orang tuanya. Jadi kalau hari ini kita jadi orang tua, anak kita masih kecil, ayolah kita mulai hari ini sempatkan waktu bersama anak kita, sayangi mereka dengan sepenuh hati dan berikan perhatian yang cukup agar mereka tidak melakukan hal yang tidak kita inginkan. Anak menjadi nakal, anak menjadi manja, ya, anak menjadi tantrum hanya karena ingin mendapatkan perhatian kita orang tua. Baik, itulah tadi 4 tips dari saya dan itu sudah saya lakukan dengan istri saya. Semoga bisa menjadi manfaat dan inspirasi buat sobat sharing semuanya. Semoga suka dengan video ini, dan jika sobat sharing tidak keberatan, silahkan like, comment, share, dan subscribe video ini serta nyalakan lonceng notifikasi agar mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.